Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, tunduk dan mengabdi kepadaku. Ini tujuan kita satu-satunya, tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain, tidak usah cari tujuan lain. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita lahir di muka bumi ini? Pernah nggak teman-teman, sesaat, hitungan detik saja, kita duduk, kita mulai merenung. Dan ini salah satu poin penting, masalah tafakkur, merenung. Abu Darda radhiyallahu anhu itu punya kebiasaan, dan bahkan waktu ditanya kepada Abu Darda, ibadah apa yang paling rutin dikerjakan oleh Abu Darda, maka kata Abu Darda, bertafakkur. Beliau merenung. Merenung, kenapa saya ada di sini? Apa hikmahnya daripada saya memiliki kedua orang tua ini? Kenapa pasangan saya ini? Kenapa anak saya sekian? Dia pertanyakan semuanya, tapi pertanyakan bukan untuk memungkiri, tapi untuk dia jadikan sebagai sebuah poin yang mendatangkan jawaban yang akhirnya membuat dia selalu menyadari tujuan dia ada. Teman-teman sekalian, jawaban ini akan ada dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Surah nomor 51 ayat 56. Ini dasar sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, tunduk dan mengabdi kepadaku. Ini tujuan kita satu-satunya, tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain, tidak usah cari tujuan lain. Kita lahir di muka bumi ini dengan sebuah sistem raksasa yang sudah ada. Kita tiba-tiba saja sudah lahir dari rahim ibu kita, tiba-tiba kita punya status ini anak, kita status anak, ini ibu, ini ayah. Kita nggak punya opsi. Kita nggak bisa milih, saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini. Dan tiba-tiba saja ayah kita sibuk mengurus, mencari nafkah untuk membesarkan dan membiayai kita. Membiayai ibu kita, makanan sehat, rumah bersalin yang bagus, dan segala macam. Ibu kita pun sibuk memakan makanan nutrisi, konsultasi dengan dokter kandungan, kemudian diberitahukan harus asam folat, harus ini, harus itu, dan semua itu demi untuk kita. Kita nggak punya andil sama sekali. Begitu kita lahir, dari kecil kita disayang, dinaungi, dilindungi. Pada saat sakit diperhatikan ekstra. Sampai akhirnya kita tumbuh besar dan mulailah kita memiliki program-program sebagaimana orang tua kita, beranjak dewasa, menikah, punya keturunan juga, begitu seterusnya. Ini kan sebuah sistem yang jelas depan mata kita. Tidak mungkin tidak ada yang mengatur sistem ini. Pasti ada yang mengatur sistem ini. Pergantian siang malam yang rutin seperti ini. Kadar oksigen yang ada sehingga mencukupi kita bisa bernafas misalnya. Kadar air yang selalu kita rasa cukup buat kita. Api dan seterusnya. Apapun yang kita butuhkan di roda kehidupan muka bumi ini, Allah penuhi. Nah, kita harus sadar teman-teman sekalian. Kalau kita ada di sini, kalau ada yang tanya, apakah saya diciptakan Ustadz untuk sholat? Iya jawabannya. Memang untuk itu. Untuk puasa? Iya. Untuk haji dan umroh? Iya. Untuk berzikir? Iya. Untuk baca Quran? Iya. Untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, semua yang Allah perintahkan, itu tujuan kita diciptakan. Selain daripada ini bukan tujuan kita. Orang kalau melenceng dari tujuan dia akan sia-sia waktunya. Walaupun dalam Islam Allah Subhanahu wa taala masih mentolerir, masih memberikan kita hal-hal yang dimubahkan. Ngobrol satu sama yang lain misalnya, mandi, ini semua adalah misal contoh hal-hal yang mubah. Selama bukan pada yang haram maka dibolehkan. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita menyelesaikan hal yang diwajibkan kepada kita dan juga kita sempurnakan dengan hal-hal yang sunnah. Jadi kalau ada orang lebih mendahulukan mubah, dia tidur daripada sholat, ini keluar dari tujuan dia.
Tujuan dia sholat. Memang dia harus tinggalkan tempat tidurnya untuk sholat. Kalau ada orang gara-gara meeting, urusan dunia, kemudian dia tinggalkan sholat, berarti dia melenceng dari tujuan dia. Tujuan dia sholat. Harusnya ditinggalkan semua. Dan seterusnya. Maka ini yang paling penting yang harus kita ketahui teman-teman sekalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, menguatkan ayat Az-Zariyat ayat 56 tadi dengan surah Al-Mu'minun ayat 115. Allah subhanahu wa ta'ala juga menitik beratkan perkataan Allah ini kepada ahli neraka nanti di hari kiamat. Pada saat mereka masuk neraka, mereka menyesal-nyesal. Surah Al-Mu'minun surah nomor 23 dari ayat 99 itu sampai 115. 99-nya itu betul-betul mereka pada saat meninggal, mereka menyesal, mereka minta dikembalikan di dunia agar mereka beramal soleh. Seingat saya kita pernah baca dalil ini di serial kita yang kedua, introspeksi diri. Tapi setelah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kondisi nanti ahli neraka, kita diberikan tanda kutip bocoran tentang masalah itu, supaya kita jangan menjadi mereka. Allah mengatakan di ayat 115 yang Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian main-main saja, hanya untuk kumpul-kumpul ngobrol kosong misalnya, apalagi buat dosa? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian dengan tujuan itu dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Nah, makna dikembalikan kepada kami artinya kalian akan kembali kepada kami nanti. Akan ada balasan surga ataupun neraka. Surga bagi orang yang patuh dan neraka bagi orang yang membangkang. Kemudian juga dalam surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah artinya hari kiamat. Dan hari kiamat artinya hari kebangkitan. Semua orang, kita tidak asing pernah melihat orang meninggal. Dan kita pun akan ke sana nantinya. Mati, sudah dibungkus kain kafan, pada hari itu juga kita menjadi ahli kubur. Udah, selesai. Kisah semua dunia ini habis. Gak ada lagi. Orang cuma mengenang, oh itu pakaiannya dia, oh itu bajunya, oh itu rumahnya, oh itu dulu jabatannya, dan seterusnya. Hitungan hari, buyar semuanya. Selesai. Dan kita sudah diingatkan agar hati-hati sebelum datang hari itu. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang menyadari dia akan meninggal dunia dan dia selalu punya persiapan untuk itu. Ini bukan menakut-nakuti tentunya ya. Karena orang sebenarnya kalau tujuannya akhirat teman-teman sekalian, dia tujuannya adalah Tuhannya, waktunya akan terus maksimal untuk itu. Terus dia sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain. Dari ibadah yang lain. Dan saya sudah kasih judul kita, pengabdian abadi. Memang kita mengabdi kepada Allah secara abadi. Di dunia kita begitu. Di akhirat pun kita akan mendapatkan balasan dan terus berjalan pengabdian tersebut. Walaupun memang banyak di antara syariat Allah SWT sudah tidak dikerjakan lagi di dunia. Di surga nanti. Seperti puasa, jihad, sholat. Sudah nggak ada lagi. Tapi zikir masih ada. Kita akan terus berzikir, bersyukur, kemudian kita menikmati apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan kepada kita. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah ini ayat 36 tadi, saya bacakan ayatnya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ini firman Allah turun dari 1400 tahun yang lalu. Apakah mereka mengira bahwasanya boleh berbuat semaunya, tidak mengikuti hukum Allah? Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada balasan dari perbuatan baik, tidak ada hukuman? Imam Syafi'i rahimahullah pada saat menanggapi surah Al-Qiyamah ayat 36 mengatakan, la yu'mar wa la yunha. Apakah mereka mengira mereka tidak disuruh, tidak diperintah dan tidak dilarang? Kemudian juga ulama lain menambahkan wala yuthabu wala yu'aqab. Dia tidak dibalas dengan balasan pahala dan juga tidak dihukum dari perbuatannya.
Jadi sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah sebutkan dalam kitab Madarikus Salikin milik beliau di jilid 1 halaman 98. Jadi ini memang tujuan kita diciptakan. Sadari dulu poin ini. Tidak ada tujuan lain kecuali memang untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa sia-sia menghabiskan waktu 20 hari lebih pergi haji, walaupun haji cuma 6 hari. Enggak ada yang sia-sia. Justru bagus kita berada di sini. Karena orang cuma dua keadaan. Dalam kondisi dia ketaatan atau dalam kondisi dia melanggar. Enggak ada yang lain. Kan begitu. Dia mengerjakan dan menikmati apa yang Allah perintahkan dan bolehkan, atau dia dalam pelanggaran dan pembangkangan. Enggak ada yang lain. Dan kalau kita disuruh pilih, tentu ini tujuan kita dan ini bukan tujuan kita. Dan ada satu bonus yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat kita teman-teman sekalian. Kapan seseorang keluar dari tujuan dia, dari amal saleh, dari ketaatan kepada Allah, dia menyimpang kepada pelanggaran, Allah masih berikan dia kesempatan untuk kembali. Itu kalimat ini kalimat emas, yaitu taubat. Ini luar biasa. Saya kadang-kadang kalau duduk merenungi masalah taubat ini saya betul-betul melihat bonus yang sangat besar dari Allah. Menyimpangnya seseorang dengan melanggar syariat Allah SWT, masih dikasih kesempatan kembali. Ya kalau kita kerja di perusahaan, pada saat dia melanggar, walaupun pelanggarannya besar, perusahaan masih kasih dia satu tiket, kamu masih punya kesempatan untuk kembali. Dan kembali semua fasilitas. Itu mustahil kayaknya. Ya. Kalau ada orang sudah pernah maling, mencuri, ada orang pernah menipu, ya. Ada orang pernah memukul, ada orang pernah membunuh misalnya teman-teman kantornya, ini nggak akan dikerjakan lagi kalau di mata manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Kalau ada orang menyimpang dari tujuan utama dia diciptakan, dia masih dikasih kesempatan kembali ke rel. Taubat nasuha. Berhubungan dengan hak Allah, seperti meninggalkan sholat misalnya, dia taubat nasuha, sekarang dia kerjakan. Selesai. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bertobat dari dosa-dosa besar adalah dengan meninggalkan dosa itu seketika, berjanji sama Allah, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulangi, maka selesai. Dia tinggal start lagi hidupnya. Maka ini sebuah karunia yang luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan itu. Kita masih bisa menyimpang. Kalau berhubungan dengan hak makhluk, misalnya kita pernah menggibah orang lain, kita pernah memfitnah orang lain. Nah, kalau kita merusak citra seperti ini, kita harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita minta keridhaan orang yang pernah kita sakiti atau rusak citranya itu. Minta keridhaan dia. Kalau kita pernah mengambil materi, benda, mencuri misalnya, manipulasi data, wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga minta keridhaan pemilik hak. Dan juga kalau dia minta dikembalikan, kembalikan haknya. Kalau kita pernah menyakiti secara fisik, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta juga keridhaan dia. Kalau dia minta balas, maka kasih dia kesempatan balas, namanya kisos, supaya tidak ada lagi masalah di akhirat nanti. Maka ini sebuah bonus yang luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian melanjutkan itu tadi Az-Zariyat ayat 56, ayat 57 sampai ayat 58-nya. Ini Allah menjelaskan kalau Allah sama sekali tidak membutuhkan kita dan tidak membutuhkan amal kita. Ini step setelahnya ini yang harus difahami. Jangan pernah, kenapa teman-teman ada orang sholat buru-buru, Allah Akbar, yang penting selesai, seperti setor kewajiban. Karena dia pikir Allah butuh dengan ibadahnya. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Keliru sekali. Fatal sekali salahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membutuhkan itu. Allah tidak butuh dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zikir kita, dengan doa kita, dengan haji kita. Allah tidak butuh. Ada miliaran makhluknya Allah, diantaranya malaikat, ya, di mana Allah jelaskan dalam Al-Quran, la yas'amun, mereka selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah jenuh. Kalau kita manusia masih ada jenuhnya. Kalau para malaikat tidak pernah jenuh dan jumlahnya lebih banyak daripada manusia sebagaimana sudah kita titik beratkan kemarin. Jadi jangan pernah berpikir ibadah yang kita kerjakan adalah Allah butuh. Kenapa orang banyak kalau sedekah masih setengah-setengah? Kadang-kadang memberikan jumlah yang kecil atau
dia menolak untuk memberi. Kenapa dia berpikir, oh dia tidak butuh dengan amal itu. Tapi Allah yang butuh, orang miskin itu yang butuh. Makanya para ulama meluruskan pemahaman tentang orang kalau bersedekah, dia harus hapuskan dari benak dia secara totalitas, harus habis. Kalau yang butuh adalah orang yang minta, hapus itu. Yang butuh saya, bukan dia. Ya. Harus dihapus, karena kapan persepsi kita, oh orang miskin ini minta berarti dia butuh, kita akan perhitungan. Padahal sebenarnya yang butuh kita. Kenapa seperti itu? Bagaimana memahaminya? Para salafus saleh menjelaskan. Mereka mengatakan seperti misalnya contoh Hasan Basri, Sa'id bin Musayyib dan beberapa ulama-ulama lain, itu mereka kalau didatangi orang-orang miskin yang minta, kemudian menerima, kemudian dia memberi dan menerima apa yang dia sedekahkan, senyum lebar lalu mengatakan begini, lihatlah orang-orang ini membawa amal-amal kami ke timbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Mereka tidak anggap itu adalah sesuatu yang diberikan. Tapi justru sekarang kan kalau kita berikan orang 1 juta rupiah misalnya. Dia ambil, dia pakai kebutuhannya. Beli baju, bayar utang, dia beli makanan, kasih obati anaknya. Oke, selesai. Bagi dia, clear. 1 juta itu kan bisa habis. Tapi bagi kita yang bersedekah dalam syariat Allah, 1 juta itu sedang dibawa ke timbangan amal. Dan tidak bisa sampai ke sana kecuali melalui orang-orang ini. Persepsi ini harus diperbaiki. Berapa banyak orang yang sudah kita tolak pada saat minta sedekah. Di lampu merah. Syaitan negosiasi sama kita, itu anak pinjaman. Dia masih mampu, mungkin dia bohong. Bukan urusan kita itu. Kalau ada kesempatan amal soleh, tugas kita eksekusi. Bukan negosiasi sama syaitan. Saya sudah kasih contoh tuh hari pada saat kita taklim juga. Kalau seandainya di ruangan ini ada orang yang datang bawa proposal masjid. Ini masjid Bapak Ibu sekalian 100 juta rupiah. Lalu kemudian kita nyumbang semuanya. Sebulan kemudian kita tahu orang itu bohong. Dia menipu. Dia enggak laksanakan apa yang dia sampaikan kepada kita semuanya. Apakah kita kehilangan pahala? Apakah kita rugi? Jawabannya tidak. Demi Allah tidak. Kita akan dapatkan sesuai dengan niat kita. Niat kita ingin bangun masjid, innamal amal binniat. Allah sudah kasih. Niat dia menipu, Allah akan hukum dia. Clear. Muamalah setiap mukmin sama Allah langsung. Bukan dengan manusia. Allah jadikan pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, orang sekitar kita ini penyebab kita segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir selalu kita merasa kita yang dibutuhkan. Enggak. Kita yang butuh sama orang. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum itu kalau setiap hari ada orang miskin datang depan rumahnya, dikasih sama dia. Begitu mereka-mereka ini tidak datang, dicari keluar, nyari mana orang-orang ini. Di bab sedekah itu ada tingkatannya. Orang yang bersedekah, yang paling tinggi adalah orang yang bersedekah dengan cara dia yang mencari kantong sedekah itu. Bapak Ibu sengaja keluar, bawa uang, memang sengaja mau cari, mana nih, saya mau sedekah di mana. Itu pahalanya paling besar. Karena dia merasa dia butuh dengan sedekah itu. Dia butuh dengan orang miskin itu. Dia butuh dengan yayasan itu. Nah, itu. Level setelahnya, level di bawahnya adalah orang yang bersedekah kapan diminta. Ya kan, gitu. Nah, ini level yang di bawah, bukan level di atas ini. Kalau Bapak Ibu tinggal di satu komplek perumahan, dari rumah, komplek perumahan, keluar langsung masuk tol, langsung ke kantor, pulang lagi. Kapan sedekahnya ini? Kalau tidak ketemu sama orang-orang susah itu. Mungkin ada yang bilang, Ustadz kan bisa transfer yayasan. Iya, kita kan boleh memvariasikan. Boleh melalui yayasan, boleh juga langsung saja kita bersedekah kepada orang-orang ini. Dalam sedekah itu juga ada baiknya mencontohi Nabi SAW. Nabi SAW kalau bersedekah suka langsung memberikan kepada orangnya. Itu satu hal yang positif. Jadi jangan pernah berpikir kalau Allah butuh dengan ibadah kita. Orang-orang yang datang minta sama kita berarti butuh sama kita. Ini keliru. Kita yang butuh dengan mereka.
Kita yang butuh untuk sholat malam, butuh kebutuhan kita teman-teman sekalian. Bangun, jangan tidur. Kita yang butuh untuk sholat berjamaah di masjid itu supaya kita dapat balasannya nanti. Allah nggak butuh. Kalau dari lahir kita ibadah sampai kita mati, tetap aja Allah tidak butuhkan dengan itu. Allah tidak butuh. Ya. Dalam sebuah riwayat ada seseorang sebelum kita, dia ibadah 500 tahun, Allah berikan umur yang panjang. Kemudian pada saat dia meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dia, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Maka dia mengatakan, amalku ya Allah. Dia pikir amalnya 500 tahun itu yang membuat dia masuk ke dalam surga. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rahmatku. Orang itu masih mengulangi, amalku ya Allah. Bagaimana dengan amalku? Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, timbanglah seluruh amal dia dengan nikmat mata saja. Nikmat mata. Selama 500 tahun dia hidup, matanya dia gunakan dengan ibadah yang dia kerjakan. Ternyata baru nikmat mata saja sudah jauh ya, lebih berat daripada amal-amal soleh yang dia kerjakan. Belum telinga, belum lidah, belum bibir, belum tangan, belum kemaluan, belum kaki, belum segala macam. Makanya Allah SWT mengatakan tadi kalau Az-Zariyat ayat 5-6-nya, sesungguhnya aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Allah jelaskan itu. Ayat 57-nya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Sesungguhnya aku tidak pernah menghendaki rezeki sedikit pun dari makhluk dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Allah nggak butuh balasan apa-apa. Dalam sebuah hadis Bukhari, dalam hadis qudsi Allah SWT mengatakan, sesungguhnya wahai hamba-hambaku itu amal-amal yang aku syariatkan kepada kalian, aku perintahkan kepada kalian, yang sebenarnya akan aku kembalikan kepada kalian sendiri. Udah sholat, nikmat, kita merasa kenikmatan sholat, kita merasa kenikmatan puasa, kenikmatan orang haji, kenikmatan sedekah, kenikmatan zikir. Ada kenikmatannya, asal orang ikhlas ada kenikmatannya. Itu juga dikasih balasan lagi. Dikasih balasan, sudah merasakan nikmat dengan nikmat tersebut, dikasih balasan. Menjadi orang soleh dan orang solehah itu enak. Enak. Siapa yang bilang tidak enak? Orang dia hidupnya nyaman, tidak ada beban apa-apa, selalu lidahnya jujur, ya selalu anggota tubuhnya selalu dalam kebaikan-kebaikan, selalu baik dengan orang lain, karena mengejar pahala semua. Enak hidupnya. Justru orang yang tidak soleh itu dan solehah itu tidak enak hidupnya. Sana sini bohong, sana sini menipu, sana sini ganggu orang, banyak musuhnya. Kalau orang soleh nggak ada. Tapi kan ada orang soleh juga dimusuhi oleh orang lain, ada, tapi yang musuh mereka itu memang justru untuk menambah pahala mereka. Nabi SAW dimusuhi oleh orang munafikin, tapi bukan berarti beliau buruk. Juga pada saat satu waktu ada orang-orang yang datang kepada ya, Aisyah radhiyallahu anha selepas meninggalnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Di masa khilafahnya Utsman bin Affan ada yang datang mengatakan, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, saya melihat banyak orang yang mencaci maki Abu Bakar sama Umar, padahal mereka berdua sudah meninggal. Lalu kata Aisyah, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat mereka walaupun mereka sudah meninggal. Jadi kembali ke masalah itu, Allah tidak pernah ingin balasan dari kita. Itu untuk kita sendiri. Ya, juga dengan masalah kurban yang kita baru kerjakan kemarin juga Allah mengatakan, la yanallahu luhumuha wala dima walakin yanalut taqwa minkum. Allah enggak butuh dengan darah dan dagingnya hewan kurban kalian, tapi Allah menilai ketakwaan kalian. Patuh enggak sih? Nah, orang kalau terpunya kepatuhan, dia akan cari hewan yang terbaik. Dia akan keluarkan harta yang terbaik karena dia tahu akan kembali kepada dia. Lalu Allah memastikan ayat 58-nya, innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Razzaq. Ini terjemahannya luar biasa ini. Bahkan mungkin kalau kita mau cari kata-kata yang tepat ini agak sulit gitu. Sesungguhnya Allah itu Razzaq. Maknanya luas sekali. Di antaranya Allah itu satu-satunya pemberi rezeki. Yang rezekinya stoknya tidak pernah habis. Ya, dan kalaupun ada hambanya yang melanggar, maka dia tetap memberikan rezeki kepada mereka. Allah memberikan rezeki kepada orang kafir, kepada orang beriman, gitu kan? Itu di dunia. Di akhirat hanya dikhususkan untuk orang-orang beriman saja. Nah, ini poin-poin penting yang harus digarisbawahi tentunya. Ya.
Jadi teman-teman sekalian, kita harus paham kalau kita itu memang tujuannya ada di sini untuk mengabdi, untuk beramal soleh. Makanya saya kasih judul pengabdian abadi. Gak ada setengah-setengah orang beribadah itu. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang apa makna ibadah dalam ayat ini. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Kata beliau kurang lebih terjemahannya, dalam ibadah itu terkandung mengenal, mencintai dan tunduk kepada Allah. Bahkan dalam ibadah terkadang segala apa yang Allah terkandung, segala apa yang Allah cintai dan ridhoi. Titik sentral yang paling urgent dalam segala yang ada dalam hati, yaitu berupa keimanan, mengenal dan mencintai Allah, takut dan bertobat kepadanya, bertawakal kepadanya, serta ridho terhadap hukum-hukumnya. Di antara bentuk ibadah adalah sholat, zikir, doa dan membaca Al-Quran. Artinya ini semua tujuan kita. Itulah terjemahan daripada ibadah.